Ketika Nabi Daud alaihissalam datang ke taman tersebut, secara tidak sengaja melihat wanita itu sedang mandi. Karena merasa dilihat oleh sang nabi, maka wanita itu pun buru-buru menutupi tubuhnya dengan rambut panjangnya. Rambut yang awalnya tertata rapi, kemudian diuraikan ke seluruh tubuhnya. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam, kaum Bani Israel dipimpin oleh seorang nabi yang bernama Yusha bin Nun. Selama dipimpin Nabi Yusha alaihissalam, kaum Bani Israel berhasil menguasai tanah Palestina dan mereka membangun sebuah istana megah di sana. Namun setelah wafatnya Nabi Yusha alaihissalam, kaum Bani Israel kembali terpecah belah dan bahkan mereka berani merubah-rubah isi dari kitab suci Taurat. Kaum Bani Israel sering bersilang pendapat, sehingga akhirnya hilanglah kekuatan persatuan mereka dan tanah Palestina diserbu dan dikuasai oleh bangsa lain. Saat itu kaum Bani Israel tertindas karena terjajah di tanahnya sendiri. Mereka merindukan datangnya seorang pemimpin yang tegas dan gagah berani untuk menyelamatkan mereka dari belenggu penjajah. Dan hingga pada suatu hari, datanglah seorang anak muda pemberani yang bernama Daud. Daud alaihissalam merupakan anak dari Yisha dan merupakan generasi ke-12 dari Nabi Ibrahim al-Khalil. Jika di Islam, kita mengenalnya dengan nama Daud. Namun dalam bahasa lain, beliau disebut dengan David. Dalam beberapa catatan sejarah, Nabi Daud alaihissalam hidup dan menetap di sebuah kota yang bernama Bethlehem. Setelah beliau beranjak dewasa, beliau diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi sekaligus raja bagi kaum Bani Israel, serta diturunkan sebuah kitab suci, yaitu kitab Zabur. Seperti nabi-nabi lainnya, Nabi Daud alaihissalam dikenal sebagai sosok yang sangat rajin beribadah. Dari beliaulah kita mengenal puasa yang disebut sebagai puasa Daud, yaitu sehari puasa dan sehari tidak, atau puasa 2 hari sekali. Dari puasa ini, Nabi Daud alaihissalam membagi hari-harinya. Jadi 1 hari untuk mengurusi urusan manusia dan 1 hari untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada pula riwayat lain yang mengatakan, hari pertama untuk mengurusi rakyatnya, hari kedua untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara hari ketiga untuk mengurusi istrinya yang berjumlah 99 orang. Iya, Daud adalah seorang raja sekaligus nabi yang punya banyak istri. Beliau adalah sosok raja yang kaya raya dan disegani oleh rakyatnya. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang tercatat memiliki cukup banyak mukjizat. Di antaranya adalah melunakkan besi, mengalahkan raksasa Jalut, menyembuhkan wabah penyakit, dan yang paling terkenal adalah Daud memiliki suara yang sangat merdu ketika membaca kitab Zabur. Bahkan ketika beliau sedang membaca kitab Zabur, kawanan burung yang sedang terbang di angkasa akan menukik turun ke bawah demi mendengarkan suara indah dari Nabi Daud alaihissalam. Setiap kali beliau membaca kitab Zabur, beliau mengetahui tentang keutamaan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, dan Nabi Yakub alaihissalam. Di mana ketiga nabi tersebut mendapatkan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karena itu, Nabi Daud alaihissalam pun berkata, "Ya Allah ya Rob, segala keutamaan telah dihabiskan oleh bapak-bapakku. Maka berilah aku keutamaan seperti yang Engkau berikan kepada mereka." Di negerinya kala itu, Nabi Daud atau Raja Daud ini terkenal oleh masyarakatnya sebagai sosok yang sangat tekun dalam beribadah. Namun bagaimanapun juga, beliau tetaplah seorang manusia biasa yang terkadang keluar sifat-sifat keingintahuannya sebenarnya sampai di mana batas kemampuan yang dimilikinya. Maka pada suatu hari, Nabi Daud alaihissalam pun berdoa, "Ya Allah ya Rob, sesungguhnya Engkau telah memberikan ujian kepada semua para nabi, yang tujuannya supaya mendapatkan pahala yang besar. Tinggal aku ya Rob, yang belum Engkau berikan cobaan. Aku juga ingin sama seperti bapak-bapakku, nabi-nabi sebelumku." Sebenarnya, apa yang diinginkan Nabi Daud alaihissalam ini adalah hal yang benar secara logika syariat. Karena jika memang tambah besar cobaan seseorang, maka orang itu juga akan mendapatkan pahala yang besar. Namun jika cobaannya kecil, pahala yang didapatkannya juga pasti akan kecil.
Sebab itulah Nabi Daud alaihissalam ingin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala demi mendapatkan pahala yang besar dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam bahwasanya bapak-bapakmu telah mendapatkan ujian. Ibrahim diuji dengan menyembelih anaknya. Ishak diuji dengan buta kedua matanya. Sedangkan Yakub diuji dengan kesedihan karena kehilangan Yusuf. Sementara engkau belum diuji seperti mereka. Maka Nabi Daud alaihissalam berkata, Ya Allah ya Rob, ujilah hambamu ini seperti mereka, dan berikanlah aku keutamaan seperti keutamaan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Daud alaihissalam. Kalau memang permintaanmu seperti itu, maka tunggulah bahwasanya kamu pada hari itu, bulan sekian, tahun sekian, dan di waktu sekian, engkau akan kuberi cobaan. Maka siapkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, dan jagalah imanmu, jangan sampai terlepas dariku. Kemudian Nabi Daud alaihissalam pun bersiap-siap demi menyambut hari yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Singkat cerita, tibalah hari yang ditunggu-tunggu tersebut. Di hari itu, iblis datang menemui Nabi Daud alaihissalam dengan merubah wujudnya menjadi seekor burung merpati yang sangat indah. Bulu-bulu burung itu terbuat dari emas, sayapnya dari intan permata, dan paruhnya terbuat dari zamrud hijau. Karena melihat burung yang betapa indahnya ini, Nabi Daud alaihissalam pun berpikir, ini pasti bukan burung yang berasal dari dunia manusia. Nabi Daud alaihissalam meyakini mungkin saja burung ini datang dari surga. Iblis yang menyamar menjadi burung merpati indah ini hinggap di kaki Nabi Daud alaihissalam ketika beliau sedang dalam sholatnya. Maka Nabi Daud alaihissalam pun cepat-cepat menyelesaikan sholatnya dan beliau berniat untuk memegang burung tersebut. Namun ketika burung itu hendak ditangkap, burung itu terbang menuju suatu tempat. Nabi Daud alaihissalam pun mengikuti kemana burung tersebut pergi. Bahkan hingga Nabi Daud alaihissalam mengejar burung itu sampai keluar dari istananya. Akhirnya burung yang indah itu pun hinggap di salah satu pohon yang terletak di salah satu halaman belakang istananya. Nah, di taman belakang tersebut, Nabi Daud alaihissalam melihat seorang wanita cantik yang sedang mandi. Wanita ini wajahnya betul-betul cantik, dan bahkan tidak ada satu wanita pun di negeri itu yang melebihi cantiknya dari wanita ini, termasuk 99 istri dari Nabi Daud alaihissalam. Lihat wanita itu sedang mandi. Karena merasa dilihat oleh sang nabi, maka wanita itu pun buru-buru menutupi tubuhnya dengan rambut panjangnya. Rambut yang awalnya tertata rapi, kemudian diuraikan ke seluruh tubuhnya. Maka karena seluruh tubuh itu tertutup oleh rambut, sehingga Nabi Daud alaihissalam pun menjadi penasaran. Dan karena terbuai oleh rasa penasarannya itu, maka membuat Nabi Daud alaihissalam gelisah, tidak bisa tidur, tidak enak makan, dan tidak fokus melakukan apapun. Nabi Daud alaihissalam telah terjangkit penyakit kasmaran. Pada suatu hari, demi mencari kejelasan akan rasa penasarannya itu, Nabi Daud alaihissalam pun kemudian bertanya kepada para pengawalnya tentang seorang wanita yang sering mandi di kebun belakang istananya. Maka seorang pengawalnya menjawab bahwa wanita itu adalah istri dari prajuritnya sendiri yang bernama Uraya bin Hana. Dan pada suatu ketika, Nabi Daud alaihissalam pun memanggil Uraya ke hadapannya. Dan Nabi Daud alaihissalam mengatakan bahwa Nabi Daud alaihissalam tertarik dan jatuh hati kepada istrinya Uraya tersebut. Nabi Daud alaihissalam saat itu mengatakan, "Wahai Uraya, lepaskanlah tanggung jawabmu dari istrimu, dan biar aku saja yang mengurus istrimu." Karena Daud adalah bosnya, Uraya tidak punya pilihan lain selain mengiyakan permintaan tersebut. Kemudian Uraya menceraikan istrinya. Karena begini teman-teman, syariat yang berlaku pada masa Nabi Daud alaihissalam, hal tersebut diperbolehkan dan merupakan adat kebiasaan umatnya. Dan cara itu pun dinilai baik karena tidak merusak kehormatan diri. Pada zaman itu, seseorang boleh meminta kepada temannya supaya dia meninggalkan dan memisahkan istrinya. Meskipun secara zohir syariat ini diperbolehkan, namun cara ini terlihat tidak pantas untuk dilakukan. Karena justru meninggalkan hal tersebut lebih utama. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mencerca Nabi Daud alaihissalam karena telah meminta Uraya untuk menceraikan istrinya. Namun ternyata alasan dibalik Nabi Daud alaihissalam
untuk menikahi mantan istri dari Uraya itu karena ada rahasianya yang telah diketahui Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah Nabi Daud alaihissalam menikahi mantan istri dari Uraya, Allah Subhanahu wa taala mengkaruniainya seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi nabi, yaitu Nabi Sulaiman. Menurut riwayat lain tentang kejadian Nabi Daud ketika mendapatkan istrinya yang ke-100 ini, dikisahkan pada saat itu ketika Nabi Daud alaihissalam secara tidak sengaja melihat istri Uraya mandi. Uraya, suami dari wanita ini, sudah 3 bulan sedang bertugas keluar daerah, dan Uraya saat itu berada dalam sebuah peperangan. Akhirnya Nabi Daud alaihissalam yang mengetahui hal itu kemudian mengirimkan pesan dari kerajaan kepada Uraya yang sedang berada di medan pertempuran. Isi pesan itu adalah, "Aku perintahkan engkau untuk maju dan membawa bendera kebanggaan kerajaan." Adapun Nabi Daud alaihissalam mempunyai suatu keyakinan bahwasanya setiap prajurit yang berada di garis depan dengan membawa bendera kerajaan pasti kemungkinan besar akan mati. Sebagai prajurit kebanggaan kerajaan, maka Uraya alias suami dari wanita cantik tersebut maju dengan gagah berani dalam medan pertempuran sambil membawa bendera kerajaan. Alhasil, apa yang diduga dan direncanakan Nabi Daud alaihissalam rupanya benar-benar terjadi. Uraya gugur dalam medan pertempuran itu. Lalu Nabi Daud alaihissalam pun menikahi istrinya. Setelah Nabi Daud alaihissalam menikahi istrinya yang ke-100 ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus 2 malaikatnya dengan wujud laki-laki. Kedua malaikat yang menyamar itu meminta izin kepada penjaga untuk bertemu dengan Nabi Daud alaihissalam. Namun, karena hari itu adalah hari ibadah Nabi Daud alaihissalam, sehingga keduanya tidak diperbolehkan masuk ke istana untuk menemui Nabi Daud alaihissalam. Di dalam istana itu, Nabi Daud alaihissalam dijaga oleh 7 lapis penjaga. Namun anehnya, kedua pria ini mampu menembus para penjaga itu tanpa ketahuan. Saat itu Nabi Daud alaihissalam sedang melaksanakan sholat. Lalu kedua pria ini langsung duduk di hadapan Nabi Daud alaihissalam. Setelah menyelesaikan sholatnya, Nabi Daud alaihissalam pun terkejut. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa menembus para penjaganya di luar? Maka kedua pria ini berkata, "Janganlah engkau merasa takut. Kami ini adalah 2 orang yang bersengketa. Salah satu dari kami menzolimi yang lain. Maka hukumilah kami secara adil." Rupanya, kedua orang ini meminta Nabi Daud alaihissalam untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Tanpa merasa curiga, kemudian Nabi Daud alaihissalam bertanya, "Kalau begitu coba ceritakan apa masalah kalian berdua." Lalu salah satu dari kedua pria itu mengatakan, "Saudaraku ini mempunyai 99 kambing betina, sementara aku hanya punya 1 ekor kambing saja. Namun dia ingin merebut kambingku, supaya kambing dia genap jadi 100 ekor. Dengan pertanyaan yang sama, kemudian Nabi Daud alaihissalam bertanya kepada pria yang satunya lagi. Lalu si pria satunya mengatakan, "Iya, aku memang mempunyai 99 kambing betina, dan dia hanya punya 1. Namun aku ingin merebut kambingnya, supaya kambingku genap jadi 100 ekor. Nabi Daud alaihissalam pun bertanya, "Apakah saudaramu itu rela menyerahkan kambing itu?" Dia menjawab, "Tidak, dia tidak rela kambingnya diambil." Maka Nabi Daud alaihissalam pun berkata, "Kalau begitu, aku tidak akan membiarkan engkau mengambil kambingnya. Jika engkau tetap berusaha merebut kambing itu, maka istana akan menghukummu." Tiba-tiba salah satu dari pria itu berkata, "Wahai Nabi Daud, engkau lebih layak untuk dihukum. Engkau telah mempunyai 99 istri, sedangkan Uraya hanya memiliki 1 istri. Kemudian engkau kirim dia untuk berperang agar dia terbunuh. Lalu kamu bisa menikahi istrinya." Mendengar perkataan itu, Nabi Daud alaihissalam pun sadar bahwa dia telah berbuat kesalahan. Segeralah Nabi Daud alaihissalam tersungkur, bersujud sambil menangis. Selama 40 hari lamanya, Nabi Daud alaihissalam terus menangis. Tidak pernah dia bangkit dari sujudnya kecuali untuk kebutuhan mendesak. Sehingga tanah tempat tetesan air matanya sampai tumbuh rumput. Maka pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadanya, "Wahai Daud, berdirilah. Aku telah mengampuni dosamu." Lalu Nabi Daud alaihissalam berkata, "Ya Allah ya Rob, aku mengetahui bahwa engkau telah mengampuniku. Namun jika nanti pada hari kiamat, Uraya datang menenteng kepalanya yang berlumuran darah, lalu dia berkata,
"Ya Allah ya Rabb, tanyalah kepada Daud, kenapa dia tega membunuhku?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Jika demikian, maka aku akan memanggil Uraya dan akan kupinta keikhlasannya untukmu, yang dengannya akan aku balas dengan surga. Niscaya dia akan merelakannya untukmu." Nabi Daud alaihissalam berkata, "Sekarang aku benar-benar tahu bahwa engkau telah mengampuniku." Kisah ini sangat masyhur di kitab-kitab tafsir. Di antaranya disebutkan oleh Al-Hakim dan At-Tirmizi dalam Nawadirul Usul, dan Ibnu Abi Hatim sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, dan As-Suyuti dalam Ad-Durrar Al-Mansur, semuanya dari jalan Yazid Ar-Ruqashi dari Anas bin Malik secara marfu. Namun, derajat dari kisah ini batil. Kebatilan ini bisa dilihat dari sumbernya. Semua sanad kisah ini bersumber pada Yazid bin Aban Ar-Ruqashi, sedangkan dia adalah orang yang sangat lemah, bahkan ditinggalkan hadisnya. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, dikatakan oleh An-Nasa'i, Hakim dan Ahmad, matruk atau ditinggalkan hadisnya. Sedangkan sudah maklum bagi yang mengetahui dunia ilmu hadis bahwa Imam An-Nasa'i kalau berkata tentang seseorang matruk, maka berarti para ulama sepakat untuk meninggalkan hadisnya. Imam Ahmad juga berkata, Yazid, orang yang hadisnya mungkar. Namun ada beberapa hikmah sebenarnya yang bisa diambil dari kisah tersebut, bahwa melihat lawan jenis itu dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, istri-istri Nabi, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka." Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53. Kemudian di ayat-ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka perbuat." Al-Quran Surat An-Nur ayat ke-30. Rasulullah SAW juga telah mengingatkan dalam salah satu sabdanya, "Pandangan mata itu laksana anak panah beracun dari berbagai macam anak panah iblis. Maka barang siapa yang memandang karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan iman kepadanya yang dapat dirasakan manisnya di dalam hati." Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.